warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, senang sekali saya Zaki Yusuf hadir untuk hari ini tentunya bersama Anda dalam program Obrolan Sore. Dan seperti yang sudah diinformasikan, Anda mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com. Saya sapa juga untuk Anda pendengar Delta FM di 105,8 Delta FM yang sore hari ini dengerin kita. Kira-kira topiknya apa? Topiknya saya yakin Anda pasti butuh sekali saya rasa. Apalagi sekarang sepertinya Anda sudah bisa terbang kemana saja. Tapi kalau tidak ada bapak saya yang satu ini dari kantor imigrasi Polonia, mungkin ini akan jadi suatu masalah ya. Nah, saya akan ajak Anda untuk berkenalan tentunya dengan Bapak Sigit Setiawan. Beliau adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Polonia. Beliau baru ada di Medan dan kita akan coba sapa beliau. Seperti apa tanggapan beliau yang pertama kali mungkin baru di Medan dan seperti apa juga karena mungkin baru berapa bulan kali ya Pak Sigit ya. 2 bulan ya Pak Sigit ya. Saya mau sapa Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Sigit? Baik. Kita udah ketemu berapa kali gitu ya Pak Sigit ya. Tapi momennya mungkin sore hari ini kita ketemu dalam program Obrolan Sore. Kita didengarkan di 2 station radio, di Move Radio dan juga di 105,8 Delta FM Pak Sigit. Baik, di awal ya mau saya tanyakan Pak Sigit baru 2 bulan ada di Medan. Tentunya langsung berada menjadi Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Polonia. Saya ingin Anda menyapa mungkin masyarakat Kota Medan yang mendengarkan kita sebagai mungkin Anda welcoming Anda baru pertama di Kota Medan. Silakan Pak Sigit. Baik, selamat sore masyarakat Kota Medan. Perkenalkan saya Sigit Setiawan. Saya ini baru di Kota Medan dan ini adalah penempatan pertama saya sebagai Kepala Kantor Imigrasi di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Kota Medan. Ini sangat-sangat senang sekali saya bisa bergabung dengan keluarga besar Sumatera Utara dan bisa melayani lah masyarakat utara khususnya dalam hal keimigrasian. Baik. Apa sih yang Anda rasakan pertama kali nyampe di Medan Pak Sigit? Kalau ke Medan udah sering ya. Udah sering ya? Udah sering, tapi bertugas di Medan ini something new buat saya. Dan ya yang paling senang adalah makanannya cuma ada 2 sini. Logonya, slogannya ada 2 ya? Enak dan enak sekali. Enak sekali, baik. Nah, itu yang paling bekas. Baik, dan nanti di segmen kedua kita akan ajak Anda yang mendengarkan kita dari Delta FM atau juga dari Move Radio untuk bisa bertanya nanti ke Pak Sigit tentunya seputar apa saja mungkin pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia ya Pak Sigit ya. Tentunya nanti Anda bisa gunakan di 0852 6077 9177. Saya ulangin di 0852 6077 9177. Baik Pak Sigit, beberapa waktu lalu mungkin keluarga besar imigrasi itu menyelenggarakan HBI. Hari Besar Imigrasi yang ke-7. Hari Bakti benar tepatnya saya klarifikasi, Hari Bakti Imigrasi ke-73. Ya, betul. Ada momentum apa sebenarnya Pak Sigit di HBI ke-73 ini? Mungkin sedikit Pak Sigit bisa jelasin. Ya, ini momentum HBI Hari Bakti Imigrasi ke-73 ini adalah hari ulang tahunnya imigrasi. Jadi yang ke-73 ini sangat spesial karena bertepatan dengan ulang tahun yang ke-73 insan imigrasi itu punya dirjen baru. Pak Silmi Karim. Dan itu baru dilantik beberapa bulan saat ulang tahun imigrasi ke-73. Jadi ini sangat sangat bagus sekali momentumnya, jadi membuat semangat baru bagi kita semua, bagi petugas imigrasi seluruh Indonesia untuk bekerja lebih baik dan tentu saja semangat baru dengan arahan atau petunjuk dari Pak Dirjen yang baru. Ada sesuatu yang barukah di HBI 73 karena kalau tidak salah saya topiknya itu adalah imigrasi baru untuk Indonesia semakin maju. Benar ya Pak Sigit ya? Iya betul. Ada arti apa sih di balik tema itu tentunya? Tema itu pilihan Pak Dirjen sendiri. Tentu saja dengan restu Pak Sekjen, pimpinan kita, Bapak Menteri juga. Jadi dia ambil tema seperti itu karena memang Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM ingin memberikan pelayanan semakin advance. Baru yang dimaksud baru ini adalah Pak Dirjen ingin memberikan nuansa digital. Jadi pengennya semuanya pelayanan by serba digital. Ya by aplikasi, lebih memudahkan, lebih mendekatkan kepada masyarakat dan juga pelayanan gampang dijangkau, mudah,
jelas dan cepat. Mudah, jelas dan cepat. Antri aja sekarang udah pakai antrian online ya Pak Sigit ya? Iya, itu berjalan dengan baik nggak sih? Ya memang itu saat ini jadi salah satu program utama untuk membuat aplikasi online dari pelayanan kita, termasuk antrian online. Oke. Ya. Jadi antrian ini dibuat online agar masyarakat tidak perlu harus mengantri secara fisik, yang mana ini tentu saja merepotkan dan juga melelahkan ya, harus berdiri. Kadang-kadang kantor belum buka sudah antri berbaris di depan kantor, itu sangat kurang baik lah. Jadi cukup dengan aplikasi M-Paspor, pendaftaran untuk paspor, masyarakat bisa langsung mengambil jadwal untuk pengambilan foto paspor. Oke, itu bisa di download tentunya. Yes. Di antrian online. Iya, itu masyarakat bisa download langsung untuk paspor ya. Untuk mendapatkan paspor masyarakat bisa download langsung di App Store maupun Play Store. Nanti tinggal download kemudian registrasi, lalu nanti ikuti petunjuknya. Nah, di situ nanti bisa lihat, pilih kantor imigrasi mana yang akan dituju untuk pelayanan paspor. Jadi sebenarnya lebih gampang, lebih mudah dan terjangkau, benar ya Pak Sigit ya? Yeah. Konsepnya itu barangkali dari tema HBI ke-73. Iya betul. Yang ingin saya tanyakan mungkin ini pertanyaan saya sebagai pribadi ya Pak Sigitnya. Yeah. Apakah Anda merasa kalau instansi Anda imigrasi ini banyak sekali disoroti masyarakat dalam berbagai bidang mungkin ya, terutama masalah pengurusan paspor dan juga yang lainnya. Walaupun sebenarnya kalau kita berbicara memuaskan masyarakat ya belum bisa terpuaskan juga gitu ya Pak Sigit ya. Momen apa yang bisa Anda ambil ketika memang instansi Anda sekarang ini memang sering disorot nih ketika berbicara masalah paspor dan semua-semuanya? Jadi memang imigrasi ini kan ngurusin manusia. Manusia itu kan dinamis ya. Benar. Jadi kemarin kita 2 tahun dilanda COVID. Kemudian saat ini ketika seluruh aktivitas normal kembali, mobilitas manusia sangat-sangat tinggi sekali, terutama untuk yang ke luar negeri ya. Dan itu terasa banget di imigrasi, jumlah pemohon paspor sangat-sangat tinggi, meningkat. Jadi itu yang jadi challenge buat kita, karena memang khusus untuk di kantor imigrasi di Kota Medan ini ada 3 kantor ya di Medan Raya ini ya. Di Medan Raya. Tidak hanya kantor imigrasi Polonia, ada kantor imigrasi kelas 1 khusus Medan dan juga kantor imigrasi Belawan. Nah, 3 kantor ini sebetulnya bisa diakses oleh seluruh masyarakat di Kota Medan untuk mendapatkan paspor. Namun kadang-kadang masyarakat ingin yang paling dekat. Ya, yang paling dekat jarak rumahnya ya. Iya, di Kota Medan ini ya mungkin yang paling bisa terjangkau didekat oleh masyarakat ya di Polonia salah satunya. Dan ini memang masih dirasa kurang bagi masyarakat sebetulnya ya, karena kuota permohonan paspor per hari itu masih dibatasi 130, walaupun nanti ada tambahan kuota prioritas ya untuk manula, anak di bawah 5 tahun ya, kemudian yang sakit, kemudian ada layanan percepatan. Ini one day service, ada yang baru nih, one day service. Jadi untuk layanan percepatan 1 hari bisa jadi. Itu kita batasi 12. Jadi, one day service kita akan bahas di segmen selanjutnya. Mungkin begitu ya Pak Sigit. Nanti kita bahas lagi. Pak Sigit kita harus break dulu ya, tapi nanti di segmen kedua kita sudah buka bisa line telepon. Pertanyaan mungkin nanti akan masuk dari beberapa listener kita tentunya yang mendengarkan kita dari www.moveonlineradio.com atau yang mendengarkan kita langsung dari 105,8 Delta FM. Obrolan sore akan kembali sesaat lagi. Oke, balik lagi di www.moveonlineradio.com dan juga di 105,8 Delta FM di obrolan sore. Kalau tadi sempat terputus, saya jangan sampai lupa, takutnya saya lupa nanti. Anda silakan bisa bergabung, bertanya. Saya kasih waktu untuk Anda di segmen kedua dan di segmen ketiga nanti di 085260779177. Anda bisa gunakan line telepon. Dan kali ini kita langsung live dari Hotel Grand Central Premier yang ada di Jalan Putri Merak Jingga nomor 3A Medan. Jadi Anda barangkali belum pernah kemari, Anda boleh kemari, Anda boleh lihat seperti apa. Tepatnya di Jalan Putri Merak Jingga nomor 3A Medan. Di sini ada Hotel Grand Central Premier ya. Baik, kita lanjut lagi ke Pak Sigit. Pak Sigit tadi sebelum break 130 orang kuota per harinya. Ya, betul. Itu untuk antrian online. Yes. Ya. Tapi benar atau tidak saya nggak tahu. Itu selalu full loh Pak. Ya, memang. Jadi itu kita buka 1 hari dalam hitungan beberapa jam sudah full.
Itu yang jadi tantangan kita saat ini, karena masyarakat di Kota Medan bisa lihatlah kantor imigrasi Polonia tidak terlalu besar ya. Kantor kita ini luas tanahnya aja 1.000, hanya 1.000, dan kemudian luas bangunannya kurang lebih 600 sekian dengan 2 lantai. Jadi ini dengan jumlah pemohon 130 plus prioritas dan juga layanan percepatan. Di total ada 200-an orang dalam satu hari. Itu petugas bisa melayani maksimal. Ya. Kalau ditambah lagi, kita harus tambah peralatan lagi. Bener. Dan juga SDM. Nah, sayangnya ini kantornya nggak support. Bener. Kantornya belum. Jadi kalau saya tambah pegawai, tidak ada tempat duduknya, belum ada mejanya, karena emang volumenya sangat kecil. Tapi kantor imigrasi Bapak itu favorit. Yes. Benar nggak sih? Iya. Jadi karena mungkin lebih dekat dan orang lebih banyak ke situ gitu ya. Orang lebih senang di situ karena lebih dekat. Dan lebih mudah dijangkaunya. Benar. Ya, dan ya alhamdulillah kami diberikan apresiasi oleh banyak pihak. Kami komitmen untuk memberikan pelayanan itu jelas ya. Pasti tentu saja tidak ada calo ya. Ya, kami sampaikan juga ke masyarakat, jangan menggunakan calo ya. Ada hal-hal hal yang mendesak yang bisa disampaikan, misalnya untuk pengurusan paspor kalau Anda kehabisan kuota, misalnya karena sakit, betul-betul sakit ya, dan bisa dibuktikan dengan rekam medis atau surat dari dokter, dan ini kami utamakan yang benar-benar emergency. Itu tanpa kuota bisa datang anytime langsung. Oh ya? Iya. Karena kita juga melihat asas kebutuhan masyarakat ini kan, karena kan nggak semuanya kan butuh paspor. Dia butuh paspor ketika dia emergency. Pengen berobat kan. Jadi dia nggak mantau antrian online. Nggak prepare dari jauh sih sebenarnya Pak Sigit ya. Ketika dia butuh dan dia datang kuota habis, ya itu tentu saja kita akan tetap layani. Ya. Kita angkat dulu penelpon ya Pak Sigit ya. Dia masuk. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Pak Jaki. Sore, dengan siapa Bapak? Dengan Budiman di Skambing. Pak Budiman di Sesi Kambing. Iya. Silakan Pak Budiman, pertanyaannya. Iya, ini saya mau nanya. Saya mau masuk ke dalam aplikasi M-Pasport ya. Nah, terus tapi kok semua antrian full ya yang di Medan, mulai dari yang Polonia, yang Gatsu, Kuala Namu sampai Belawan. Itu full sampai tanggal 30. Full sampai dengan tanggal 30 Maret. Maret kan. Oke. Di tempatnya itu tidak bisa diklik tanggalnya. Bisa diulangin pertanyaan yang keduanya Pak Budiman, kurang terdengar jelas. Saya coba di bulan selanjutnya, di bulan April. Saya klik tanggal-tanggalnya juga tidak bisa gitu. Oke. Gitu masih. Jadi pertanyaannya kenapa full sampai dengan tanggal 30 sehingga Anda tidak bisa mengurus paspor, begitu ya? Iya, sementara kuota per harinya kok nggak salah saya berapa? 100-an ya. 130 jatahnya per hari Pak. 30 hari ya. Itu udah full sampai tanggal 30. Itu memang sistemnya yang lagi error atau memang orang pada booking semua itu atau gimana ya? Oke, nanti kita ajak Pak Sigit untuk menjawab ya, Pak Budiman ya. Oke. Baik, Pak Budiman, terima kasih. Silakan Pak Sigit bisa langsung menjawab. Terima kasih Pak Budiman atas pertanyaannya. Jadi memang betul Pak Budiman. Jadi baru saja kami buka antrian M-Paspor itu untuk akhir bulan ini. Itu dalam hitungan jam saja sudah habis memang. Jadi memang animo masyarakat untuk membuat paspor ini memang full ya Pak, sampai tanggal 30 ya. Betul, dan itu tidak hanya kantor imigrasi Polonia, di kantor imigrasi Gatot Subroto dan juga Belawan pun juga. Nah, ini ada satu hal yang mungkin masyarakat bisa catat ya. Saya tadi sudah singgung sedikit bahwa kami tetap bisa memberikan kuota tambahan ya, khusus untuk yang benar-benar emergency. Ya. Nah, ada satu hal yang nggak emergency tapi bisa kami berikan kuota, itu adalah kuota layanan percepatan. Ya, ini sikas saja saya sampaikan di sini karena mumpung ada pertanyaan ya. Jadi Bapak bisa ambil kuota layanan percepatan dengan jumlah 12 kuota itu, 12 pemohon paspor saja. Itu pelayanan paspor 1 hari jadi. Dan itu masyarakat bisa antrian walk-in, datang langsung ke kantor,
Hanya saja emang ini agak berebut juga. Iya benar. One day service yang Bapak katakan di segmen pertama tadi ya. Iya. Gimana sih konsepnya untuk bisa dapatkan one day service? Iya. Jadi ini adalah layanan tambahan khusus buat masyarakat yang buru-buru. Berapa orang? Iya. Hanya kami batasi 12 orang. Jadi ini sengaja dibatasi karena memang ada komitmen dari kantor migrasi untuk dapat menerbitkan paspor dalam hitungan jam ya, less than 24 hours. Karena datang pagi, sore kami langsung bisa cetak paspornya. Nah ini 12 kuota paspor ini bisa Bapak ambil, Pak Budiman ambil kalau memang betul-betul mendesak ya. Karena untuk antrian paspor normal itu kami buka itu setiap bulan. Jadi Bapak memang tidak bisa akses bulan berikutnya karena memang kami batasi pembukaan antrian paspor itu. Dihabisin dulu di bulan ini begitu kali ya. 1 bulan habis. Gitu ya. Nanti setelah itu di awal bulan Bapak bisa cek di Instagram kantor imigrasi Polonia kapan waktu akan dibuka. Nah, saat udah mulai mau dibuka itu Bapak udah harus mulai siaga dengan aplikasinya dan untuk mendaftar karena dalam hitungan jam atau hari itu sudah full lagi. Oke, pertanyaan ini mungkin sama juga, ada Ridwan di Sesi Kambing lagi dengerin Radio Delta, katanya dia mencobakan ajukan paspor tapi memang full semua. Tapi yang aneh kenapa kalau saya buka Langsa di Langsa kosong ya Pak ya, katanya gitu ya. Apa mau nih Pak Ridwannya ke Langsa gitu ya Pak sih gitu. Gimana? Iya, jadi memang kantor imigrasi di seluruh Indonesia ini memang berbeda-beda karakternya ya. Di kota-kota besar tentu saja animo masyarakat tinggi, kuotanya juga pemohon paspornya juga tinggi. Tapi juga ada yang di daerah, tentu saja tingkat pemohon paspornya lebih rendah. Nah itu masyarakat bisa juga karena memang saat ini pemohon paspor itu tidak dibatasi oleh wilayah. Jadi dimanapun selama punya KTP elektronik dia bisa bikin paspor. Jadi kalau memang kebetulan ada di kampung, ada di berkunjung ke daerah lain, bisa juga akses paspor kemudian daftar di kantor tersebut. Lebih leluasa. Kita break dulu ya Pak Sigit ya. Kita break dulu untuk Anda yang masih bergabung bersama kita di www.moveonlineradio.com dan di 105,8 Delta FM. Kita kembali saat lagi, kita bersama kami di Obrolan Sore. www.moveonlineradio.com dan di 105,8 Delta FM Medan. Anda yang mendengarkan kita dari Move Radio dan juga mendengarkan kita dari Delta FM. Mungkin saat ini Anda mendengarkan kita lagi dalam perjalanan. Pesan kita Anda tetap terus hati-hati tentunya ya di jalan. Dan untuk line telepon saya masih buka di 0852 6077 9177. Itu line telepon atau juga WhatsApp yang bisa Anda pergunakan karena ini segmen terakhir. Anda bisa bertanya tentunya di segmen terakhir ini. Ada penelpon? Oke, dan selanjutnya Pak Sigit yang ingin saya tanyakan, sekarang ini kan eranya sosial media tentunya ya. Apapun masyarakat bisa dengan bebas berkomentar, masyarakat bisa dengan bebas memberikan pendapatnya. Betul. Walaupun sebenarnya masyarakat perlu belajar juga cara menyampaikan seperti apa, menyampaikan pesan yang baik dan semuanya agar mungkin bisa sama-sama enak gitu ya Pak Sigit ya. Yang ingin saya tanya, seberapa cepat kantor imigrasi Polonia merespon keluhan dari masyarakat Pak Sigit? Memang era saat ini masyarakat lebih mudah memberikan masukan, kritik dan saran dan kami pahami itu dan kita punya tim humas yang senantiasa tanggap ya, merespon dengan secepatnya apabila masyarakat bertanya mengenai apapun terkait dengan keimigrasian ya. Hari-hari sih rata-rata masyarakat menanyakan mengenai paspor ya. Dan kami juga betul. Dan kami sangat berupaya semaksimal mungkin untuk transparan ya. Kalau masyarakat datang ke kantor imigrasi Polonia khususnya, kami akan kasih stiker biasanya. Stiker. Stiker ada namanya warna hijau dan merah. Iya, itu yang hijau untuk pemohon paspor, yang merah untuk pemohon warga negara asing. Nah, itu di stiker itu ada barcode yang bisa di-scan. Itu langsung nge-link ke aplikasi indeks kepuasan masyarakat. Jadi masyarakat bisa langsung menilai bagaimana kualitas pelayanan yang kami berikan. Dan itu bukan website, bukan punya kami, tapi punyanya Badan Litbang Kumham yang ada di Jakarta. Litbang Kumham. Iya. Berarti itu langsung terintegrasi. Langsung terintegrasi di sana dan memang dinilai oleh pusat. Dan itu jadi menjadi output kami untuk mengevaluasi sejauh mana pelayanan kami berjalan dengan baik. Dan situ juga ada nomor WhatsApp
untuk atau nomor SMS aduan bisa ditelepon juga dan itu dipegang oleh petugas. Jadi apapun keluhannya bisa disampaikan melalui indeks kepuasan masyarakat tadi di website atau juga dengan WhatsApp atau juga dengan media online. Kami ada Instagram juga, ada Twitter dan Facebook juga. Masyarakat bisa langsung sana. Nah nanti bisa menyampaikanlah keluhannya. Syukur-syukur bisa datang langsung juga. Karena di sana kami juga menyediakan customer care. Di depan ada 1-2 meja, di belakang juga masih ada. Jadi kalau memang belum puas bisa mau diskusi, kami sangat terbuka sekali. Baik, Pak Sigit, di segmen kedua, di segmen pertama tadi kita sempat bicara bahwasanya kita atur ini kan manusia ya Pak Sigit ya. Jadi kan berbicara tingkat kepuasan tentunya beda-beda ya Pak Sigit ya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya, apa cara Anda untuk bisa mentreatment semua pegawai Anda supaya lebih stabil ya, lebih stabil melayani masyarakat yang mungkin pertanyaannya beda-beda, mereka pada tidak tahu persyaratannya, pada berkurang persyaratannya gitu. Itu gimana sih Pak Sigit? Ya, paling pertama adalah harus sabar sih. Karena memang itu yang paling utama ditekankan ya. Karena petugas pasti akan secara emosional akan tertrigger ya kalau ditanya kok ini mulu yang ditanyain ya. Padahal yang nanya beda orang. Benar. Kalau satu orang nanya ulang-ulang kan kita bisa marahin. Tapi kan ini beda orang. Jadi memang kita nggak bisa marah ya. Tetap kita harus sabar, menjelaskan dengan baik gitu ya. Nggak boleh terpancing secara emosi. Dan juga yang jelas ya kita harus paham Mbak, ini kita berada di Kota Medan, kantor imigrasi ini berdiri adalah untuk melayani, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kalau memang tidak bisa dilakukan oleh petugas di lapangan di frontliner, bisa langsung ke atasan langsung atau mungkin bahkan langsung ke saya. Jadi saya bisa langsung. Anda membuka akses itu? Sangat membuka sekali. Tapi kita harapkan juga masyarakat untuk bisa pinter ya. Jadi bisa, sebelum datang ke kantor imigrasi perlu di searching dulu apa saja persyaratannya supaya nggak dapat kusir nanti di customer care-nya gitu ya Pak Sigit ya. Tapi ada pertanyaan yang masuk. Halo, selamat sore Mas Jaki, saya Ibu Nurwanti. Selamat sore Ibu Nurwanti. Tadi saya dengar ada cara cepat buat paspor dengan bayar mahal. 1 juta bisa langsung jadi. Apakah ini tidak membuka kesempatan para calo? Inilah yang perlu kami klarifikasi ya. Sebenarnya sudah sering kami klarifikasi. Jadi Ibu terima kasih pertanyaannya. Jadi layanan paspor one day service atau 1 hari jadi itu memang layanan resmi oleh pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dengan tambahan pembayaran PNBP ya, dibayarkan oleh masyarakat langsung ke kas negara. Itu sebesar 1 juta. Dan itu disahkan oleh negara kan pembayarannya? Ada keputusannya dan langsung diterima oleh negara ya, bukan ke kantor. Pembayarannya pun juga online, bisa m-banking atau ATM. Jadi itu sangat bisa dipertanggungjawabkan dan resmi. Jadi jangan salah arti layanan percepatan ini bukan calo. Berarti membuka jalan untuk calo bukan begitu untuk kepentingan petugas apalagi ya. Jadi ini langsung ke negara. Memang layanan pilihan kepada masyarakat yang memang harus segera mendapatkan paspor. Karena ini ada komitmen di petugas untuk bisa memberikan paspor secara cepat. Jadi dengan menarik antrian lebih cepat, ini ada proses yang kami harus lebih cepat lakukan. Nah ini biaya-biaya inilah yang muncul sehingga pemerintah menerapkan biaya tambahan 1 juta rupiah tadi. Cukup jelas ya untuk Ibu Nurwanti dan juga untuk beberapa penelpon, karena ini juga sudah segmen yang terakhir. Saya pengen Pak Sigit memberikan apa yang bisa Anda sampaikan untuk masyarakat yang saat ini mungkin ingin mengurus paspor. Dan seperti apa sebenarnya layanan dari kantor imigrasi Polonia ini ke depannya, sekaligus juga menjadi closing statementnya Pak Sigit. Silakan Pak Sigit. Baik, kepada masyarakat saya hanya ingin satu pesan saja, jangan menggunakan calo. Jadi gunakanlah layanan resmi dari pemerintah ya. Untuk mendapatkan paspor cukup mendownload aplikasi M-Paspor lalu mendaftar di sana. Kalau memang sudah kuota penuh, tanyakan petugas kapan M-Paspor atau kuota akan dibuka lagi. Jadi nanti nggak ketinggalan. Kalau memang nggak jelas silahkan tanya, kami bisa menjawab dengan secepatnya, bisa di media sosial maupun datang langsung ke kantor. Dan juga kami ingin berpesan, kantor migrasi di seluruh Indonesia sama. Jadi prinsipnya kami adalah pelayanan kepada masyarakat untuk kalau kita di Kota Medan ya untuk Kota Medan lah. Oleh karena itu sayangilah kami ingin membangun pelayanan yang lebih baik ya, bersih, transparan gitu.
dukung. Jadi kalau memang aturannya seperti itu ya diikuti. Karena ada satu hal juga yang nanti kita bisa bahas di segmen lain adalah kecenderungan masyarakat membuat paspor itu dalam kegiatan-kegiatan yang tidak dibolehkan oleh pemerintah, seperti pekerja ilegal. Ya. Saat ini kadang sedang marak untuk bekerja di Kamboja, itu sangat-sangat berbahaya. Jadi itu hal-hal lain yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, bahwa membuat paspor mudah, tetapi harus dipertanggungjawabkan. Karena ada tanggung jawab pribadi juga, dan kami juga ada tanggung jawab institusi memberikan pelayanan. Jangan sampai pelayanan yang kami berikan, paspor yang kami terbitkan itu salah. Karena urusannya ke negara lain soalnya ya Pak Sigit ya, benar nggak sih? Jangan sampai nanti di luar negeri bermasalah. Betul, dan nanti tentu saja citra yang kita dapatkan ini tidak selektif, tidak memberikan pengamanan kepada masyarakat. Benar. Pak Sigit, terima kasih waktunya. Sama-sama. Sudah mau join sama kita di obrolan sore, kita berbicara dengan Pak Sigit tentunya. Selamat datang di Kota Medan Pak Sigit, dan sepertinya Anda setelah ini harus berangkat lagi ya. Hati-hati di jalan ya Pak Sigit ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami tadi di line telepon 085260779177. Terima kasih juga untuk Grand Central Hotel, Grand Central Premier yang sudah memberikan jamuan, tempat yang cukup menarik sekali. Anda nanti bisa follow Instagramnya itu di Grand Central Premier ya. Anda bisa follow Instagramnya. Anda mungkin bisa melakukan pertanyaan apapun tentang Hotel Grand Central Premier itu di Instagramnya. Silakan, sekali lagi saya ajak Anda untuk follow di @GrandCentralPremier. Saya Zaki Yusuf bersama produser acara Tegar Manatar, teknisi ada Y juga, ada Oji juga kru. Kami semua mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.